senang sekali saya Teresia Ginting bisa menyapa Anda kembali. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah sampai di salah satu kota yang ada di Sumatera Utara, yaitu kota Pematang Siantar. Dan di kota Pematang Siantar ini ternyata ada salah satu pegiat tanaman sayuran organik di pemirsa, di mana ia memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk berkebun sayuran organik. Nah, penasaran dengan liputannya? Yuk terus ikutin saya. Tahukah Anda, pekarangan rumah yang sering kita anggap biasa saja, ternyata bisa menjadi sumber panganan sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Di Pematang Siantar, tepatnya di Jalan Desa Indah nomor 162, Setianegara, Kecamatan Siantar, Sitalasari, ada seorang pegiat pertanian organik yang memanfaatkan pekarangan rumahnya sebagai kebun sayur produktif. Hai, saya Apni Olivia Naibaho. Saya pemilik brand Siantar Sehat atau disingkat SISE. Kalau dalam bahasa Batak artinya itu SISE ramah atau tersenyum. Jadi berharap dengan pertanian organik yang saya lakukan itu ramah terhadap lingkungan, ramah dan membuat petani bisa tersenyum, begitu juga konsumen yang mengkonsumsi pangan sehat, begitu. Nah, sebelum saya melakukan Siantar Sehat ini, saya kerja di suatu yayasan di Jakarta. Kemudian tahun 2012 saya pulang kampung karena saya pikir saya sering berhadapan dengan petani di Jawa yang sudah konsisten melakukan pertanian organik dan mereka berhasil. Saya pikir saya mau menerapkan hal yang sama dengan petani-petani yang ada di Sumatera Utara, beralih dari pertanian konvensional ke organik. Tapi kalau saya jauh gitu ya, hanya ngomong-ngomong nantulang bikin pertanian organik biar bisa berhasil. Jadi kalau dulu ada stigma petani miskin dan tidak sejahtera, nah saya berharap dengan pertanian organik itu bisa mengubah hidupnya gitu. Akhirnya karena alasan itu saya memutuskan pulang kampung dan terjun di pertanian organik sejak tahun 2013 di daerah Sumatera Utara ini, khususnya di daerah Blok Songo di Kabupaten Simalungun. Itulah yang saya lakukan sebelumnya. Tapi sekarang sejak tahun 2024 saya aktif jadi konten kreator, memotivasi konsumen untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya bertanam organik, khususnya sayuran atau buah dan juga bumbu dapur untuk bisa mereka konsumsi sendiri di pekarangan rumah. Itulah yang saya lakukan saat ini. Baru bisa dipindah kalau sudah berdaun. Sejak tahun 2013, Apni aktif melakukan kegiatan pemberdayaan petani dalam budidaya sayur organik. Namun, setelah beberapa tahun berjalan, sebagian petani tidak lagi melanjutkan produksinya. Meski demikian, permintaan dan minat konsumen terhadap sayur organik tetap tinggi. Melihat kondisi tersebut, Apni Naibaho kemudian mengambil langkah baru dengan menginspirasi dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai kebun sayur organik. Jadi dari tahun 2013 sampai awal tahun 2024 saya pemberdayaan masyarakat petani. Jadi saya motivasi petani konvensional beralih ke organik dan ada beberapa yang tertarik. Kemudian kami ciptakan pasar sendiri gitu ya. Jadi kami punya konsumen yang sudah loyal, ada sekitar dulu itu 150-an lebih gitu ya. Dan kami buat grup WAG gitu ya, agar ketika kami panen kami bisa pasarkan di situ gitu dan konsumen bisa order. Jadi sistemnya 2 hari sebelum panen sudah masuk tuh orderan apa-apa aja yang akan dipanen begitu. Nah setelah itu kan nggak ada petaninya, nggak ada lagi gitu ya, petani SISE nggak ada lagi, tapi konsumennya yang sudah peduli hidup sehat itu masih pengen konsumsi pangan sehat. Nah, kenapa nggak mereka sendiri yang memproduksi di pekarangan rumahnya? Itulah konsepnya gitu. Jadi saya memotivasi konsumen yang sudah peduli hidup sehat untuk akhirnya mereka tanam sendiri di pekarangan rumahnya begitu. Nah, pupuknya dari mana? Dari sampah dapur yang mereka produksi.
Jadi misalnya mereka masak nih, ada kulit bawang, terus potong buah, terus ampas sayur gitu. Itu semua bisa masuk jadi pupuknya. Itulah pupuk organik gitu. Nah, bisa juga dari dedaunan komposnya gitu. Atau kalau di sekitarnya ada yang punya peternakan, kotoran ternaknya juga bisa masuk jadi pupuknya gitu. Jadi memang apa yang dihasilkan dapur bisa dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman yang ada di pekarangan rumah gitu. Melalui pemanfaatan pekarangan rumah, kebutuhan sayur organik sehari-hari kini dapat dipenuhi secara mandiri. Kalau untuk kebutuhan keluarga kami dalam 30 hari itu cukup gitu ya. Jadi pekarangan yang sempit nggak seberapa ini bisa diatur bagaimana bisa memproduksi sayur dalam 30 hari. Jadi setiap hari kami rutin panen sayurnya dari pekarangan rumah. Jadi sesempit apapun pekarangan rumahnya bisa diatur untuk memenuhi kebutuhan sayurnya dalam 30 hari. Karena kan nggak mesti tanam di tanah, diletakin di tanah, bisa digantung. Nanti bisa lihat di pekarangan rumah saya banyak juga yang tergantung, nggak hanya letak di tanah gitu. Di kami tuh bisa nanti lihat juga, bisa jadi di sini lebih dari 10 jenis sayuran gitu ya, yang memang apa yang kami suka ya untuk dikonsumsi itu yang ditanam, tapi memang disesuaikan dengan kondisi tempat kita berada. Misalkan kayak di Pematang Siantar ini kan suhunya bukan dingin, jadi nggak bisa tuh tanam brokoli, kentang, wortel, nggak bisa gitu. Jadi memang sesuaikan di mana letak pekarangan rumah kita gitu ya. Kalau memang di daerah dingin akan jauh lebih banyak jenis tanaman yang ditanam dibandingkan di daerah yang bersuhu sedang ke panas gitu. Tidak perlu memiliki halaman yang luas. Dari halaman kecil, kita bisa mengubahnya menjadi kebun sayur. Hanya memanfaatkan pot, botol plastik bekas, Anda bisa memproduksi sayuran organik. Menariknya, pupuk untuk tanaman pun tidak perlu mahal. Kak Apni memanfaatkan limbah dapur seperti ampas ikan, cangkang telur, kulit bawang, hingga sabut kelapa yang diolah menjadi kompos organik bernutrisi tinggi. Cara ini bukan hanya hemat dan mudah, tetapi juga lebih sehat dan ramah lingkungan. Sekarang, Apni Naibaho juga sering mengedukasi masyarakat dengan membuka kelas pelatihan yang rutin dilaksanakan 1 bulan sekali. Kalau dibandingkan di kota lain atau Medan, Jakarta yang lebih besar gitu ya, sudah banyak toko yang menjual produk pangan sehat. Kalau di Pematang Siantar sepertinya belum banyak gitu. Sedangkan kebutuhan pangan sehat itu atau orang yang sudah peduli untuk mengkonsumsi pangan sehat itu sudah banyak. Karena belum banyak produsen yang memproduksi sehingga belum banyak toko yang menjual, kenapa nggak kita sendiri yang tanam? Kalau akhirnya kita yang mau konsumsi pangan sehat ya kita produksi sendiri daripada nunggu orang untuk bertanam, kenapa tidak kita yang nanam? Karena itu kan kebutuhan pangan itu kebutuhan makan setiap hari. Jadi ya bisa disesuaikan, sesempit apapun pekarangan rumahnya sebenarnya bisa memproduksi pangan sehat untuk kebutuhan sendiri kalau memang punya niat dan konsisten mengkonsumsi pangan sehat gitu. Itulah awalnya, karena saya sempat memproduksi pangan sehat gitu ya, sayur-sayuran, tapi karena tidak ada petani yang memproduksi, akhirnya konsumen yang sudah peduli tidak menerima hasil panen kami, ya kenapa tidak mereka saja yang memproduksi sendiri di pekarangan rumahnya. Seperti itulah motivasi awalnya gitu. Kalau sejauh ini setiap bulan pasti ada 1 kali pelatihan gitu ya. Jadi memang, tapi kalau sejauh ini sih belum banyak yang tertarik gitu.
Tapi ke depan berharapnya semakin banyak orang yang concern dan peduli konsumsi pangan sehat. Dengan tahu atau adanya kelas pelatihan ini gitu ya, berharap semakin banyak orang yang akhirnya bisa memproduksi pangan sehatnya sendiri dan belajar di Siantar Sehat gitu. Setiap daun yang dipetik adalah hasil dari proses alami yang sehat dan aman. Kesegarannya pun berbeda karena langsung dipanen dan dikonsumsi. Nah, zaman sekarang sudah banyak penyakit, ya kan? Anak kecil saja masih berumur 4 tahun udah sakit, macam-macam gitu. Nah, itu karena konsumsi orang tuanya atau ibunya dari kandungan pun udah nggak sehat. Nah, untuk menghindarin gizi buruk, stunting, atau ketiadaan pangan gitu ya. Kenapa nggak kita sendiri ya memproduksi kalau di sekitar kita tidak ada orang yang menjual atau yang memproduksi. Dan kalau dipikir repot, sebenarnya ketika sudah kita kerjakan gitu ya, itu nggak repot juga. Anggap aja ketika kita bertanam itu pun healing secara pribadi gitu ya, bisa juga dianggap kayak rekreasi kalau nanti itu sudah menjadi kesukaan tersendiri gitu. Jadi ini karena kebutuhan, kalau memang dirasa butuh mengkonsumsi pangan sehat untuk akhirnya kesehatan dan menghindari gizi buruk gitu ya. Ini saya pikir setiap rumah tangga, RT RW atau ibu-ibu PKK bisa menerapkan ini sehingga akhirnya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, khususnya untuk kesehatan kita, begitu. Ayam, sawi aja udah banyak macamnya. Kayak ini kan sawi manis, maksudnya bergilir supaya setiap minggu bisa ada yang dipanen. Nah, itu dia pemirsa Evarnet TV, kegiatan liputan kita pada hari ini. Dan pemirsa, Kak Apni Naibaho itu mengajarkan kita bahwa kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah kita ini untuk berkebun sayuran organik. Dan seperti yang Anda ketahui, sayuran organik ini pasti lebih sehat daripada sayuran konvensional lainnya nih pemirsa. Dan juga untuk pembuatan perkebunan sayuran organik ini cukup murah, hanya memanfaatkan yang di lingkungan sekitar kita ini seperti limbah. Untuk pupuknya itu limbah dari rumah tangga juga bisa ini pemirsa. Nah, bagaimana? Tertarik dengan kegiatan perkebunan di pekarangan rumah? Yuk mulai aja dari sekarang dan hidup sehat dari sekarang. Sampai jumpa! Tak perlu jauh-jauh ke kota besar atau pusat tanaman untuk melihat berbagai jenis anggrek. Di Kabupaten Simalungun ada kebun anggrek yang menawarkan suasana tenang, sekaligus beragam pilihan anggrek dengan warna dan bentuknya yang menarik. Dan kali ini, saya akan berkunjung ke kebun anggrek yang berada di Tiga Dolok, Kabupaten Simalungun. Di sini, pemirsa bisa melihat langsung berbagai jenis anggrek dengan warnanya yang memikat mata. Saya akan mengajak pemirsa belajar dan melihat langsung proses perawatan anggrek sehari-hari. Nah pemirsa, untuk merawat anggrek butuh ketelatenan dan kesabaran ya. Karena setiap jenis anggrek memiliki kebutuhan perawatan yang berbeda-beda. Bahkan ada anggrek yang butuh waktu berbulan-bulan hingga tahun untuk berbunga. Perkenalkan, nama saya Evan Ari Romansyah, panggilannya Ari. Alhamdulillah saya di sini dipercaya oleh owner sebagai koordinator lapangan atau mandor karyawan. Kalau kegiatan yang paling rutin kita ya nanam, penyiraman sih yang paling sangat rutin penyiraman. Nyiram kita 1 hari mau 2 kali, pemupukannya 1 minggu 2 kali, untuk fungisidanya 1 minggu sekali, insektisidanya 1 minggu sekali. Selain itu ada penanaman, perpindahan pohon dari pot kecil ke pot besar, repotting. Terus ada pembuangan daun busuk, ada pembuangan batang-batang yang sudah tua.
Cara penyiramannya idealnya sih sebaiknya kita kan menyiram ini pakai mesin nih, semprot sprayer. Nah sebaiknya kita balik dari bawah ke atas. Karena kita kalau kita nyiram dari bawah ke atas, otomatis balik daun itu harus kena air. Kalau kita dari atas, balik daun tidak kena air. Jadi boleh saya contoh ini Kak ya. Ini seperti ini, kita nyiram di balik daun ini harus basah. Apabila ini kering, ini akan sangat cepat mengundang penyakit, terutama red mite. Red mite dia suka di tempat yang kering. Jika dia tidak basah, dia akan masuk ke dalam sini, merusak daun. Setelah dia kena red mite, daun silver, terus menguning, hitam, itu tidak ada obat lagi kembali. Dia merusak daun. Jadi kita nyiram harus dari bawah sampai ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh nyiram dari atas ke bawah. Karena apa? Ketika kita nyiram dari atas sampai ke bawah, air akan menyimpan di mulut daun pucuk. Ini yang mengakibatkan busuk daun. Biasanya dia rata-rata di usia 8 sampai 1 tahun. 8 bulan sampai 1 tahun dia baru berbunga. Dendro, ya. Ada nggak sih Bang yang kurang dari 8 bulan itu? Ada. Kita kan ada seperti bibit Phalaenopsis atau anggrek bulan. Kalau itu dia usia 3 sampai 4 bulan maksimal. Itu udah mekar berbunga. Dendro memang dia masuk dari kecil sampai dia berbunga sedikit lebih lama. Dari pergantian musim, dari panas ke musim hujan, itu dia sangat gampang penyakit datang. Jadi itu harus perawatan intensif di situ. Inseksidanya tidak boleh telat, fungisidanya tidak boleh telat. Selain Gitu. itu ada lagi nggak kira-kira? Nah selain itu paling ya kayak gulma lah di media. Gulma kan sangat mengganggu juga nih, itu harus rutin kita cabut. Yang kedua daun-daun kuning itu pun mengakibatkan penularan juga. Tidak boleh dibiarkan daun kuning di batangnya itu akan mengakibatkan penularan pembusukan daun. Sebaiknya dia motong harus pakai gunting. Nah gunting itu seharusnya pemotongan itu disterilkan sebelum dipotong, kita celupkan di alkohol bisa, baru dipotongkan ke daun yang kuning. Karena setelah dipotong dia akan menimbulkan bakterisida akan masuk. Kalau guntingnya tidak steril. Gitu. Ya, kita di sini masih ada hanya 5 jenis. Dendrobium, Phalaenopsis atau anggrek bulan, Cattleya, Panda, Oncidium atau golden shower. Jenisnya ada 5 warna yang banyak. Oke, untuk membedakan dari yang paling utama dari daunnya, Kak. Daun dia kalau seperti dendro, ini seperti dendro nih, daunnya seperti ini, dia kecil, runcing, tapi tidak panjang. Nah, kalau panda, dia tidak pakai media, akar aja menjuntai. Dia kecil, daunnya runcing, panjang. Kalau Cattleya, dia dalam satu batang ini hanya 1 daun, dia lebar. Dia jarang sekali dengan ada 2 daun, itu Cattleya. Nah, golden shower dia daunnya kecil, runcing, tapi dia lemas, tidak seperti ini, tegang gitu. Nah, Phalaenopsis itu atau anggrek bulan, dia daun rata-rata lebar. Dia lebar, panjang ke atas. Nah, itu dia jarang sekali mengeluarkan tunas kalau untuk membedakan anggrek bulannya. Kalau yang lainnya rajin bertunas. Panda dia pada umumnya memang nutrisi utamanya dari udara. Tapi dengan dia tidak ada media, dia makan lebih banyak ke udara, kita harus lebih ekstra lagi penyiramannya. Dia 1 hari mau sampai 4 kali penyiraman dalam 1 hari. Tapi yang pada umumnya yang lebih banyak diminati sih dendro. Dendro dia lebih tahan banting daripada yang lain. Kalau dendro kita penyiramannya bisa bebas dari batang, daun, akar bisa kita siram. Tapi kalau yang anggrek bulan, kita nyiramnya lebih ekstra hati-hati. Karena dia daun tidak boleh kena air. Kita penyiraman di anggrek bulan itu hanya medianya aja. Dikocor aja. Dia tidak boleh, daunnya tidak boleh kena air. Gitu. Hanya di medianya aja. Yang langka terkadang seperti kayak anggrek hitam gitu. Yang pertama dia dari harga mahal, yang kedua barang kan sepertinya udah dimulai dilindungi Kalimantan, itu barang ikonik Kalimantan tuh. Jadi kita tidak segampang itu mengeluarkan dari sana. Nah jadi kita pakai yang lokalnya aja, yang hibrid, dia udah di persilangan dari bunga satu ke warna bunga satu ke warna bunga satu lagi, disilangkan jadi bersilangan warnanya. Jadi nggak heran ya pemirsa, kalau anggrek di sini tetap terjaga kualitasnya. Karena setiap hari dirawat dan dicek satu persatu. Dari daunnya, akarnya, sampai posisi tanamannya pun gak sembarangan ditata.
Nah, menariknya lagi, di sini kita nggak cuma lihat-lihat saja pemirsa, tapi juga bisa tanya langsung ke pengurus kebun gimana sih cara merawat anggrek di rumah. Nah pemirsa, salah satu perawatan penting dari tanaman anggrek adalah penyiraman. Nah, saya saat ini sudah bersama dengan Bang Ari untuk belajar gimana sih sebenarnya cara menyiram anggrek yang benar. Bang, boleh nih ajarin saya gimana caranya nih? Yang pertama, Oke, ini? sebaiknya dia dari bawah. Oh, dari bawah ke Pak? Dari gini ke atas gini? Oh, terus? Diperlama di medianya. Oh, gini. Supaya apa ini Bang? Supaya dia media basah, balik daun ini dia kena air, dia tidak menyimpan air di mulut daun. Oh, gitu. Bang, ada waktu durasinya nggak sih sebenarnya? Jika pemirsa berminat membeli, tinggal pilih saja ya langsung di tempat. Harganya bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Tergantung jenis dan ukurannya ya.